Grup Angkatan Laut Prancis telah meluncurkan model skala kapal induk generasi baru bertenaga nuklir, semua listrik, yang akan menggantikan Charles de Gaulle bertenaga nuklir pada tahun 2038. Dikenal untuk saat ini sebagai PANG, untuk Porte Avions Nouvelle Generation, kapal berbobot 75.000 ton, 82.673 ton, ini akan memiliki panjang 310 meter, 1.017 kaki, dan 85 meter, 279 kaki, pada titik terluas dek kapal induk. Dua reaktor nuklir, yang disediakan oleh Teknik Atome, akan menyediakan listrik untuk 3 penggerak poros. Untuk perbandingan ukuran, kapal induk AS yang lebih besar memiliki 4 penggerak poros. Komisi Energi Atom CEA, Commissariat l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives, akan mengawasi pelaksanaan dan koordinasi reaktor, yang hanya perlu diisi bahan bakar setiap 10 tahun sekali. Artinya, setidaknya secara teori, kapal bisa bertahan di laut selama itu. PANG akan membawa sekitar 32 pesawat tempur generasi baru, hingga 3 E-2D Advanced Hawkeyes. Prancis memesan 3 pada hari-hari terakhir tahun 2021, untuk pengiriman pada tahun 2028, dan sejumlah pesawat tak berawak. Ini akan dibangun oleh perusahaan patungan, Mo Porte Avions, Mo singkatan dari Maîtrise d'œuvre yaitu eksekusi dan koordinasi, dibuat pada Maret tahun 2021 antara Naval Group dan Chantier de l'Atlantique. Olivier de Saint-Julien, sutradara, mengatakan pada pertunjukan Euronaval, yang dibuka Selasa di Le Bourget, di pinggiran utara Paris, bahwa Chantier de l'Atlantique memiliki dok kering di Saint-Nazaire, di pantai barat Prancis, yang cukup besar untuk membangun PANG. Itu kuncinya, karena dok kering Naval Group yang digunakan untuk Charles de Gaulle terlalu kecil, karena PANG akan mengungguli kapal induk yang lebih tua dengan panjang 159 kaki dan lebar 68 kaki. Kolonel Philippe, nama belakang dirahasiakan sesuai peraturan Angkatan Bersenjata Prancis, Direktur Program PANG untuk Badan Pengadaan DGA, mengatakan kepada Breaking Defense bahwa beberapa keputusan desain telah dibuat untuk memastikan bahwa kapal induk Prancis dan AS tetap dapat dioperasikan. Pada bulan Maret tahun ini, E-2D Advanced Hawkeye Angkatan Laut AS melakukan pendaratan pertama di Charles de Gaulle dalam rangka peningkatan aktivitas kewaspadaan NATO di wilayah udara Rumania dan Bulgaria. Seperti yang ditekankan Philippe hari ini, Prancis dan Amerika Serikat adalah satu-satunya dua angkatan laut di dunia yang mengoperasikan kapal induk nuklir dengan ketapel dan arrester, sehingga sangat penting untuk dapat dioperasikan. Rafale Prancis juga pernah mendarat dan lepas landas dari kapal induk AS. Tidak ada pabrikan ketapel Prancis sehingga PANG akan memiliki ketapel elektromagnetik buatan AS, seperti yang ada di kapal induk kelas Gerald R. Ford Angkatan Laut AS, tambah Philippe. Keputusan untuk mengganti Charles de Gaulle dengan kapal bertenaga nuklir lain diambil oleh Presiden Emmanuel Macron pada Desember tahun 2020. Desain yang diungkapkan hari ini mungkin akan diubah antara sekarang dan 2025 ketika desain akan diperbaiki. Saint-Julien menjelaskan, uji coba laut pertama diharapkan berlangsung pada 2036. Kapal dikirim ke Angkatan Laut pada 2037 dan beroperasi pada 2038 di mana Charles de Gaulle dapat pensiun, katanya. Kapal yang akan dikirim ke Angkatan Laut belum tentu memiliki semua yang diinginkan Angkatan Laut. Setidaknya, tidak segera, ini akan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dimodernisasi secara bertahap dan sistem tempur dapat berkembang, kata Saint-Julien. Kami tidak tahu hari ini jenis teknologi apa yang akan tersedia dalam waktu 15 tahun, jadi kami perlu memungkinkan teknologi baru untuk dapat dengan mudah dipasang. PANG akan memiliki 2.000 awak, beberapa di antaranya akan menjadi insinyur pesawat, karena Angkatan Laut ingin dapat melakukan jenis perbaikan di atas kapal yang biasanya dilakukan oleh pabrikan. Kapal induk generasi berikutnya Prancis, yang akan menggantikan Charles de Gaulle yang sedang beroperasi, akan bertenaga nuklir. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkonfirmasi awal bulan ini, Harry Lie melaporkan. Kapal induk generasi berikutnya Prancis akan lebih besar dari kelas yang akan diganti dan akan menampilkan sistem ketapel elektromagnetik yang akan digunakan untuk meluncurkan jet tempur Rafale dan varian maritim masa depan dari Future Combat Air System, FCAS, yang sedang dikembangkan. Konstruksi akan dimulai pada 2025 dan kapal induk baru akan beroperasi pada 2038, tahun di mana Charles de Gaulle akan pensiun. Kapal tersebut diharapkan menggunakan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik General Atomics yang saat ini sedang dipasang di kapal induk kelas Gerald R. Ford Angkatan Laut AS. Prancis mengatakan memilih untuk mengejar desain peluncuran ketapel karena akan memberi kapal induk masa depan fleksibilitas untuk meluncurkan lebih banyak jenis pesawat dari kapal termasuk drone, pesawat tempur FCAS masa depan dan Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye. Macron membuat pengumuman selama pidato tentang pentingnya energi nuklir untuk Prancis di Framatome di Le Creusot. Presiden mengatakan bahwa masa depan strategis Prancis bergantung pada penggunaan tenaga nuklir. Negara ini juga sedang dalam proses membangun armada baru kapal selam nuklir kelas Souverain. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan bahwa keputusan untuk mengembangkan kapal induk bertenaga nuklir akan memastikan otonomi ketika menyangkut operasi dan akan membantu untuk mempertahankan keterampilan dalam industri nuklir Prancis. Kapal induk masa depan Prancis, spesifikasinya kapal masa depan diperkirakan memiliki berat 75.000 ton dan panjang 300 meter, 20 meter lebih panjang dari kapal induk baru kelas Ratu Elizabeth Inggris, yang menggunakan lompat ski daripada sistem peluncuran ketapel.
Kementerian Pertahanan Prancis mengatakan kapal itu akan mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan 27 knot dan diawaki oleh 2.000 pelaut. Kapal diatur untuk ditenagai oleh sepasang ruang ketel K-22. K-22 diharapkan menghasilkan energi 220 MW dan merupakan turunan dari ruang boiler K-15 yang digunakan di Charles de Gaulle. Kapal akan dapat membawa 30 varian maritim dari FCAS, yang sedang dalam pengembangan bersama antara Prancis dan Jerman. FCAS akan menggantikan Rafales Prancis dan Typhoon Jerman. Kapal ini direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2036 untuk memungkinkan uji coba laut selama 2 tahun sebelum kapal tersebut sepenuhnya menggantikan Charles de Gaulle. Pengembangan lebih lanjut dari kapal dan ruang ketel diperkirakan menelan biaya sekitar 900 juta euro, 117 juta euro diantaranya akan dihabiskan pada tahun 2021. Uang ini akan menutupi kelanjutan fase pengembangan program sebelum kapal dipesan dan pekerjaan konstruksi dimulai pada 2025. Prancis belum memberikan angka resmi tentang perkiraan biaya program, tetapi Kementerian Pertahanan Prancis mengatakan akan ada di miliaran. Tim industri di balik operator baru Naval Group, yang membangun Charles de Gaulle, dengan cepat menyambut keputusan Macron untuk secara resmi meluncurkan studi untuk kapal induk generasi berikutnya, dengan mengatakan akan terlibat dalam proyek bersama mitra galangan kapal Saint-Nazaire Chantier de l'Atlantique, perancang reaktor nuklir dan pengelola teknik atome dan produsen pesawat Dassault Aviation. Ketua dan CEO Naval Group Pierre-Éric Pommelet mengatakan, "Kami senang dengan pengumuman oleh Presiden Republik Prancis, yang akan memungkinkan Prancis untuk mempertahankan posisinya di lingkaran kekuatan utama yang sangat terbatas yang memegang kapal induk nuklir." Proyek ini akan membantu mengembangkan pekerjaan di basis industri dan teknologi pertahanan dan memastikan kelangsungan keterampilan kita dalam krisis kesehatan dan ekonomi saat ini. Naval Group, mitranya, dan seluruh ekosistemnya akan memungkinkan Angkatan Laut Prancis mendapatkan manfaat dari sistem angkatan laut terbaik untuk kapal andalannya. Perusahaan juga bekerja pada operator pendahulu Charles de Gaulle, Clemenceau dan Foch. Pommelet menambahkan, akhirnya, proyek ini akan memungkinkan untuk mengembangkan inovasi di bidang propulsi dan sistem militer bernilai tambah tinggi, sehingga mempertahankan keunggulan teknologi Prancis dan posisinya sebagai pemain geostrategis kunci. Ini adalah kebanggaan besar bagi Naval Group untuk memulai pembangunan kapal perang terbesar yang pernah dibangun Prancis. Presiden Emmanuel Macron telah mengumumkan bahwa Prancis akan mengganti kapal induk Charles de Gaulle dengan kapal induk bertenaga nuklir pada tahun 2038. Saat berkunjung ke perusahaan reaktor nuklir Prancis, Framatome, di Le Creusot, dia mengatakan keputusan itu menegaskan keinginan Prancis untuk mempertahankan otonomi strategisnya. Unggulan Angkatan Laut Prancis, Charles de Gaulle adalah kapal permukaan nuklir pertama Prancis dan kapal induk ke-10. Ini juga satu-satunya kapal induk non-Amerika yang dilengkapi dengan ketapel untuk meluncurkan pesawat non-STOVL sayap tetap. Itu hanya melakukan pelayaran perdananya pada tahun 2001, tetapi pada tahun 2018 diputuskan untuk menggantinya dengan Porte Avions Nouvelle Generation, PANG, atau kapal induk generasi berikutnya. Menurut Kementerian Angkatan Bersenjata, keputusan untuk mengganti kapal induk saat ini dengan kapal bertenaga nuklir lainnya adalah karena kapal tersebut tidak memerlukan pengisian bahan bakar selama masa pakainya, kecuali bahan bakar pesawat, dan dapat bertahan selama 10 tahun di antara reparasi. Kapal induk yang belum diberi nama itu akan dibangun di galangan kapal di Saint-Nazaire, dengan Naval Group sebagai kontraktor utama, dan akan berbasis di Toulon. Setelah selesai, kapal induk baru akan berbobot 75.000 ton, memiliki panjang 980 kaki, 300 meter, dan mencapai kecepatan 27 knot, 31 mil per jam, 50 km per jam. Ini akan membawa 2.000 awak, termasuk awak udara, 30 pesawat tempur SCAF generasi berikutnya, dan ketapel elektromagnetik yang akan memungkinkannya untuk meluncurkan berbagai macam pesawat, termasuk pesawat pengebom tempur dan pesawat tak berawak. Daya akan datang dari 2 reaktor 220 MW yang menghasilkan 150 MW listrik. Fase desain untuk kapal induk akan berlangsung hingga tahun 2025 ketika konstruksi akan dimulai, dengan uji coba laut pertama dijadwalkan pada tahun 2036 sebelum kapal induk tersebut menggantikan Charles de Gaulle pada tahun 2038. Tidak ada biaya untuk proyek yang dikeluarkan, tetapi diperkirakan sekitar 6 miliar dolar. Kapal induk generasi berikutnya Prancis akan bertenaga nuklir dan menggantikan kapal perang andalan armada nasional, Charles de Gaulle, pada 2038, kata Presiden Emmanuel Macron, Selasa. Kapal induk ke-11 dalam sejarah Angkatan Laut Prancis akan dibangun oleh kontraktor pertahanan Prancis Naval Group dan dilengkapi dengan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik baru yang dikembangkan oleh perusahaan AS General Atomics, kata pejabat Prancis. Kapal induk akan memiliki panjang 300 meter, 984 kaki, dan memiliki bobot mati 75.000 ton. Pesawat ini akan mampu membawa hingga 30 jet tempur Rafale atau penerus pesawat tempur Dassault, AVMD, PA, yang saat ini sedang dikembangkan oleh Prancis, Jerman dan Spanyol. Militer Prancis awalnya meminjamkan kapal dengan propulsi konvensional, tetapi bersama-sama dengan Macron kemudian memilih kapal bertenaga nuklir, meskipun biaya konstruksi lebih berat, karena alasan teknis dan strategis. Di masa depan yang strategis, status kita sebagai kekuatan besar, terletak pada industri nuklir, kata Macron saat berkunjung ke pembuat komponen sektor nuklir.
Prancis adalah satu-satunya kekuatan nuklir di benua Eropa, Inggris adalah kekuatan nuklir juga, meskipun hubungannya dengan Uni Eropa, dari perdagangan hingga keamanan, setelah meninggalkan orbit Uni Eropa pada tanggal 1 Januari tetap tidak pasti. Negara Prancis akan menginvestasikan 1 miliar euro selama fase pengembangan pertama yang akan berakhir pada 2025, kata Kementerian Angkatan Bersenjata. Pejabat kementerian menolak mengomentari laporan media bahwa kapal itu dapat menelan biaya lebih dari 5 miliar euro, 6,05 miliar dolar. Naval Group sangat bangga membangun kapal perang terbesar yang pernah dibangun di Prancis, kata CEO perusahaan, Pierre-Eric Pomelet, dalam sebuah pernyataan. 3 kapal induk barat lainnya telah ditugaskan sejak Charles de Gaulle pertama kali dikerahkan, termasuk USS Gerald R. Ford Angkatan Laut AS dan HMS Queen Elizabeth Angkatan Laut Kerajaan Inggris, yang menelan biaya sekitar 3,1 miliar pound, 4,03 miliar dolar.